Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatirus samawati wal ard alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bis salamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala. Al-madad hadir yasikin wal arfin sayyidina wa maulana sultan awliya gausul azam qutbul alamin asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani sahibul izzaz wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakat sayyidina al mukarram asyidi Syekh Abdurrahman sumanahti bi jalali ruhi nabil mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'd. Rabbul arba mutiqorikob Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihissalam wa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamullah wajhah wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Bakir wa sayyidina Jafar Sadiq wa sayyidina Imam Musa Kazim wa sayyidina Abu Hasan Ali Ridha wa sayyidina Maruf Karhi wasina Sari Sakoti, wasina Junaid Al-Baghdadi, wasina Abu Bakar Shibli, wasina Abu Fadil Abdul Wahid At-Tamimi, wasina Abu Farad At-Turtusi, wasina Abu Hasan Al-Hikari, wasina Abu Said Mubarak Al-Mahzumi, wa hadratis Sultan Aulia Kutub Rabbani Gausus Samadi Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani sahibul izzaz wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa sayyidina Abdul Aziz wa sayyidina Muhammad Hattab wa sayyidina Samsuddin wa sayyidina Syarafuddin wa sayyidina Syekh Waliyuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Hisamuddin wa sayyidina Syekh Yahya wa sayyidina Syekh Abu Bakar wa sayyidina Syekh Abdul Rahim wa sayyidina Syekh Usman wa sayyidina Syekh Abdul Fatah wa sayyidina Syekh Muhammad Murad wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Ahmad Hatib Ibnu Ghaffar Asambas wa sayyidina Syekh Abdul Karim Tanara Banten wa sayyidina Syekh Solihun Benteng wa sayyidina Syekh Abdul Khair Liau Jambu wa hadratus Syekh Abdul Rahman wa usulihim wa furihim wa silsilatim wa akhidin anhum Allahumma arfa hijabat ahliyatum li qalibal muridin mala ta'ifim li anur min masyunil kiram abadullah alina bi barakatihim al-fatihah. Ya Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina yubayyi'unaka sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada mursyid masa kini innama yubayyi'unallah bahwasanya dia sudah berbaiat kepada Allah dan Rasul. Yadallah fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi,
Barang siapa yang melanggar baiatnya, maka bahayanya balik ke dirinya atau tanggung sendiri. Waman alfa bima ahada ali Allah fasaiti ajrun azim. Barang siapa yang berjanji dia kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan, Allah akan datangkan kepada mereka anugerah yang sangat besar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah 10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadil mudghah. Ingatlah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. In saluhat jasadakullu, jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh anggota badan. Wa in fasada jasadakullu, jika segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruh anggota badannya. Ala hiyal qalbu, ingatlah, segumpal daging itu disebut qalbu, hati. Latifatul qalbi, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karomah Syekh Abdurrahman. Kita bisa hadir kembali dalam rangka khataman mingguan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal, tentu dengan wasilah barokah karomah Syekh Abdurrahman. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Usman, Majelis Nurul Firdaus, Ustaz Usman, kemudian sesepuh Babeh Uci, mudah-mudahan selalu istiqomah, panjang umur, berkah kehidupannya, dimudahkan urusannya. Begitupun ikhwan, akhwat yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan rezeki yang melimpah ruah, dikasih keberkahan, yang bisnis lancar, yang dagangnya lancar, yang usahanya lancar, yang jomblo dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mempelajari Thorekoh itu kita dituntut untuk keseriusan. Jadi bertorekoh itu orang khusus, pilihan. Jasad boleh muda, tapi ruh tua. Kenapa kita ada kumpul di sini dan tercatat masuk dalam daftar murid Syekh Abdurrahman? Siapa penyebabnya? Tiba-tiba kita masuk ke setiap bulan Rajab, Abah selalu perjalanan ruhani, safar ruhani. Apalagi kita alhamdulillah sudah melaksanakan sholat Rajab ya. Rajab pertama di tahun baru ya. Laksanain enggak? Apa petasan doang? Pas banget tahun baru. Alhamdulillah. Kedua, Jumat pertama. Pada datang enggak? Alhamdulillah yang datang. Iya, enggak apa-apa. Wajib itu. Akan jangan terpaku, terpengaruh dengan hadis doib. Itu orang-orang yang memang dia pakai akal. Kalau murid-murid Syekh Abdurrahman ketika datang Rajab, sholat Rajab pertama malam Rebo, betul? Jangan terpengaruh itu hadisnya palsu maudhu. Dia mah orang-orang bodoh.
Kalau kita punya guru mursyid itu menjamin dunia akhirat. Kalau seandainya salah, abah tanggung jawab. Ngapain dengerin tukang ngomong? Hadisnya maudhu, gak ada sholat rajab. Memang kalau orang ibadah kenapa? Kita tuh ibadahnya semuanya dijamin oleh abah guru. Termasuk sholat 5 waktu, termasuk sholat rajab, termasuk Jumat awal Rajab. Jangan dengerin suara-suara yang memang dia nggak ngerti ilmu batinnya. Mereka mah baru belajar huruf, belajar hadisnya maudhu. Ya. Itu abah semua ambil dalam kitab Gunyah Syekh Sultan alias Abdul Qadir. Karena mereka itu cuma disiplin tentang hadis yang disebut apa tuh? Mustalahal hadisnya maudhu, la aslahu. Kalau memang la aslahu maudhu, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani melaksanakan, bahkan ditulis termaktub dalam kitab beliau namanya kitab Gunyah. Kita dapat sholat Rajab sampai apa? Rajab pertama, Jumat pertama, terus tanggal 15, tanggal 30. Ingat murid-murid Abah Guru Syekh Abdul Rahman, jangan kepengaruh yang sok hadis. Ya, dengar di YouTube kan ya, hadisnya palsu, gak ada sholat Rajab. Ya biarin aja, lu yang mengkagak. Kalau kita ada punya guru. Mengenai puasa Rajab, puasa Rajab gak? Hah? Kalau saya puasa Rajabnya apa kata Abah? Puasa Rajab niat dari sekarang nih. Kemarin atulah yang awal. Maghrib niat puasa Rajab buat besok. Nanti jam 8 jam 9 lapar makan aja. Itu urusin. Saya begitu orang kata Abah saya ikuti. Makanya dari sekarang saya puasa gitu, udah niat aja udah. Jam 9 lapar makan aja. Supaya sunnah. Puasa sunnah. Makanya sampai sekarang kagak puasa full. Ya kan orang abang ngajarin begitu. Kalau puasa Rajab yang penting niatnya. Dari maghrib nih niat, saya besok puasa Rajab. Udah puasa jam 10 datang tamu. Otomatis kita nyediain apa? Kopi dong, air, suruh makan. Apa tamu dong yang makan kata apa? Dan kita gak harus makan. Saya kan kita puasa udah makan aja. Jadi puasa Rajab apa begitu? Niat dari maghrib buat nanti besok jam 8 jam 9 lapar makan aja. Percaya nggak? Emang ketawa pasti ketawa. Dulu juga dengar dari Abah ketawa, kata Abah nggak main-main bener. Makanya sampai sekarang puasa Rajab ya begitu aja. Orang mursyid ngomong begitu. Kan kita sama ibadah kita semua dijamin sama guru. Makanya sholat, puasanya, hajinya, zikirnya harus ada robito mursyid. Karena banyak sholat kita, sholat raga doang, sholat kita mau kita. Betul apa betul? Betul. Makanya ada robito mursyid. Bagaimana robito mursyid? Bayangin guru, bahasa mau sholat isya, bahasa mau sholat maghrib gitu. Jangan selonong boy baik. Sholat Anda nggak diterima. Karena sholat raga, kan ruh kita yang ngatur siapa? Guru. Bukan Allah lagi. Allah mah ismu zat. Oh nyembah ismu zat tuh yang di itu, yang di tembok-tembok. Jadi murid-murid toreko itu semuanya dia harus dirobitokan, dikaitkan ibadahnya kepada gurunya. Itu yang benar. Kalau ada bilang saya ibadah kepada Allah, kata situ, emang udah nyampe ke Allah? Hah? Kan dibilang mualim tabligh tarbiyah juga ngomong, kalau pengen nyari Allah yang jelas dan nyata dalam sesuatu ada di diri manusia. Cari Allah ke gunung.
Nyari Allah itu ada di diri manusia. Kenapa? Karena manusia itu ada sifat-sifat Allah, kudro, iroda, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Itu sifat Allah yang ada di diri manusia. Bisa melek, bisa ngomong, bisa ngedengar, bisa ketawa, bisa minum, bisa ngakak. Itu adanya Allah. Karena ada sifat Allah di diri kita. Jangan ikut-ikutan orang umum nyari Allahnya di masjid. Ada Allah di masjid? Ada? Gak ada. Di musola? Gak ada. Allah yang paling nyata dalam kitab Abah maupun Muhalim Tab nyampein, Allah yang paling nyata dalam sesuatu ada di diri manusia. Murid Abah ada Allahnya enggak? Ada. Bukan kata-kata, tapi ada ismu zat ditanam oleh mursyid yang disebut zikir khofi. Makanya murid-murid Toreko itu murid khusus. Anda ini bukan orang umum, tapi orang khusus. Kata Abah, murid Syekh Abdurrahman, murid Abah yang ditalkin di Abah Guru, semuanya murid khusus. Gak ada lagi murid umum. Makanya murid khusus, zikirnya khusus, sholatnya juga khusus. Nah kalau dia kagak zikir kalau nggak khotaman, kalau nggak bulanan, karena dia orang khusus. Orang umum nggak bulanan nggak ngaji juga nggak apa-apa, karena dia nggak ada perjanjian. Kalau kita ada kontrak perjanjian nggak? Ada. Datang ke Bapak Guru bawa kebodohan dosa perdosaan, pengen dibimbing dari dunia sampai akhirat untuk menuju Allah, untuk khusus kepada Allah, khususnya ibadah kita supaya disampaikan kepada Allah. Kata Abah Guru, ya saya terima jadi murid. Itu perjanjian bukan? Ya. Innalladzina yubayyi'unaka inama yubayyi'unallah. Semua murid Syekh Abdurrahman yang ditalkin sudah berjanji kepada Allah melalui siapa? Syekh Mursyid. Makanya kalau ada orang sekarang tidak ada perjanjian dengan Syekh Mursyid, berarti dia ibadahnya apa? Ibadah raga. Ibadahnya raga doang. Karena ibadah itu harus pakai ruh. Maka ruh itu harus dihidupkan melalui talqin baiat di zikir. Siapa yang menghidupkan ruh kita yang masih ada di dunia ini? Syekh Mursyid. Profesor, dokter, kiai, kalau ruh dia belum hidup sama guru mursyid di talqin baiat, maka dia masih mayit. Namanya mayit jalan-jalan. Ada mayit jalan-jalan? Banyak. Ada banyak sekarang. Dia bilang, cukup syariat, sholat 5 waktu. Ya sholatnya kemana? Makanya harus syariat, torekot, hakikat, makrifat. Si syariat harus bertorekot. Nah torekot tadi ngebawa syariat. Syariat itu dibawalah ke hakikat, hakikat ke marifat. Tapi itu semuanya harus datang ke guru bukan baca kitab. Bukan ngedengerin ceramah doang, tapi harus ada actionnya. Namanya ditalkin baiat di pertama dimandiin tuh, dikopiok. Apa dikopiok tuh? Diguyur dengan mandi tobat. Luntur semua tuh ilmu. Luntur tuh semua amal-amal kita yang jelek. Luntur tuh keinginan-keinginan kita semua. Luntur semua amal-amal yang memang kena nafsu. Bener gak? Tahajud kita karena nafsu. Mas tahajud, bangun malam, mandi tobat, tahajud, insya Allah dagangnya laris. Ya. Sedangkan Abah toreko usul. Kalau ada murid Abah datang ke Abah, bah tawasulin supaya dagangnya laku, supaya laris. Berarti kalau kata Buya Uci apa? Bodoh, orang tolol itu. Jadi toreko usul itu hanya hati kita usul kepada Allah, tapi nggak bisa sendiri, harus malah guru datang ke Bogor pengen laku jualan, gimana sih lu? Datang ke Bogor itu toreko Abah, toreko usul, bukan tabaru. Makanya murid-murid Abah itu ada dikasih ilmunya disebut Robito Mursyid itu bayangkan guru, bayangkan wajah guru. Kalau ibadah kepada Allah, bayangkan Allah, kira-kira benar apa benar? Salah. Masa Allah dibayangin. Dan sekarang kita zikir nih. Apa tuh tadi? Subhanallah hayyul qayyum, ya. Subhanallah hayyul qayyum, subhanallah. Terjemahnya benar. Maha suci Allah yang maha hidup
dan berdiri sendiri. Itu kan terjemahnya. Kata-kata subhanallah itu namanya mudhaf ilaih. Maha suci Allah. Kata siapa? Lisan. Kalau kita cuma ngomong doang itu subhanallah hayyul qayyum, subhanallah hayyul qayyum, ngomong doang kan. Tapi kalau ketika kita baca subhanallah hayyul qayyum, itu harus robito mursid, karena mursid itu masuk ke alam subhanallah. Yang bisa masuk ke alam subhanallah siapa? Waliyamur, termasuk murid Abah. Makanya robito mursid. Kalau Anda tidak robito mursid sama guru subhanallah hayyul qayyum, cuma ngemeng doang, tahu ngomong doang, capek doang. Makanya robito mursid. Jadi mau suara bagaimanapun yang penting robito mursid. Dikir apapun itu di toreko itu yang terpenting apa? Robito mursid. Sholat harus robito mursid, Bu. Kalau sholat ini sholat bisa dewek. Allahu Akbar, depan mertua dihusu-husuin, bacanya dihusu-husuin biasa baik. Tapi orang-orang toreko itu robito mursidnya dulu. Bayangkan guru, hadirkan guru. Bah, saya mau sholat, bah. Gitu dong. Kalau nggak bisa ngomong pakai bahasa Arab, pakai bahasa geblek aja bisa dewek. Bah, saya mau sholat zuhur 4 rakaat. Tetap aja niatnya mah sama, tapi abahnya dipanggil, hadir bah, gitu. Saya mau sholat, ya kan? Nah, makanya di abah itu ada latifah. Nafsi kita diisi nggak? Udah nafsi, udah dapat nafsi belum? Latifah nafsi belum? Aduh, ketinggalan, nggak naik tuh. Naik latifah qalbi rusirah hobi apa nafsi kolab sampai disebut zohir batin Muhammad. Kalau nggak naik bagaimana? Kayak Bang Agus tuh 4 tahun dah ikut toreko, kagak naik. Kenapa nggak naik? Udah 4 tahun. Buset deh. Tapi dia kalau ngomong toreko pinter, rekaman jarang. Tapi pinter ngomong toreko dulu. Dialog gitu kan. Ya emang begitu ya. Karena dia 4 tahun. Satu aja itu. Bang Agus kenal kan? Ya, Bang Tigor ya? 1 baik 1 aja. Tapi 9 tahun lah. Iya 9 tahun, saya di Bedan 9 tahun 2015 kan. Jadi murid-murid Abah nggak usah cemas, murid-murid Abah nggak usah takut, dan murid-murid Syekh Abdurrahman, Anda nggak usah pesimis bahwa di diri kita, ruhani kita nyantel kepada guru mursid. Kalau ada orang bisa ceramah, bisa baca kitab, jago dokter, profesor, kalau dia nggak punya mursid, kalau kata Buya Uci mah, ngaji dia masih syariat, mual asup ke surga, gitu. Kalau Buya Uci itu lebih kasar lagi ngomongnya. MUI, ulama MUI masuk neraka semua, gitu. Apalagi Ustadz Kiai proposal, kata kalau Buya Uci ngomong begitu tuh jebet-jebet aja. Tapi memang orang-orang toreko yang udah kebuka sama guru mursid pasti ngomongnya jebet-jebet aja. Karena kalau mau balik Abah cuma telan, datar, ngantuk gak? Ngantuk. Yang namanya mecut, apa mecut tuh? Mecut apa mecut sih? Nyambuk keruh. Itu nggak bisa. Hayu sholat, nggak bisa. Siapa yang sudah punya guru mursid, Anda akan selamat dunia akhirat. Kalau yang belum punya guru mursid, kalau dia belum talqin dan zikir, nih Buya Uci bilang, payahna kesasar sih ya. Kesasar. Makanya alhamdulillah kita punya sampai sekarang 2025 masih masih zikir Abah Gu. Ada yang bosan ada? Ada yang bosan? Ya kali yang bosan gitu. Yang nongol yang nggak datang mah sebenarnya nggak bosen, dia belum ada waktu. Lama-lama kalau udah sakit parah baru datang. Udah sakit parah, kere, miskin, apalagi susah datang dia. Kalau masih kaya mah enggak.
Kalau masih punya duit banyak mah nggak mau datang, orang masih jalan-jalan mulu. Ke mall mulu. Kalau udah miskin, banyak masalah. Ya alhamdulillah berarti akidah yang kuat. Alhamdulillah banyak duit, bisa manakib, alhamdulillah. Banyak duit, bisa khotaman, alhamdulillah. Berapa banyak Iwan Buaran pada kabur karena banyak duit. Benar nggak? Ya bukan berarti yang nggak datang dia nggak punya duit. Kan banyak kan? Banyak kan di Buaran? Banyak. Tapi mereka, nah itu dia. Kenapa mereka pada kabur? Berat merasa. Ketika Abah bulan Rajab itu sapa rohani Abah. Sapa rohani ke daerah-daerah. Jasad Abah nih, jasad Abah ada di Bogor. Nanti ada ruh murid Abah suruh nungguin jasad Abah. Nungguin tuh. Abahnya keluar. Karena Abah rukumah keluar tuh. Ketika Abah keluar ke daerah, ketemu siluman, ketemu monyet ngiprit, ketemu bagong, berbagai macam. Ternyata karuhun kita, tahu karuhun? Karuhun kita, nenek moyang kita. Dulu banyak yang kesugihan atau ngelakuin begitu, memang orang kampung kagak tahu, akhirnya ikut macan, bagong, monyet, nyewa buta ijo, kolor ijo, kuntilanak, ada kan pelaris kuntilanak, macam-macam. Tapi dia para karuhun-karuhun orang tua kita yang udah begitu, udah terlanjur, dia nggak mau kalau cucu cicitnya kayak dia. Akhirnya Abah Guru lewat, secara rohani lewat Abah dong, dari ke Madura kemana, ya kan? Dia nitip tuh kiai atau guru gitu kan, kalau mursyid saya udah telanjur begini, saya mah cuma satu doanya, mudah-mudahan cucu saya, mudah-mudahan cicit saya, mudah-mudahan anak saya biar jadi murid tuan gitu, murid syekh. Kan Abah ngelanglang gua nih, dititipin lah, ya kan? Nah sekarang wujudnya ini nih, ini wujudnya nih, ya kan? Ini wujudnya kan? Emang Anda tahu nenek moyang kita pernah ikut iprit, apa ngeprit, monyet kan nggak tahu kan? Tapi diselamatin sama Bapak Guru karena dia nitip, mudah-mudahan cucu saya, cicit saya ada ikut syekh. Kan Abah mah syekh di sana. Akhirnya wujudnya kita nih. Bukan berarti engkong kita ngiprit, bukan. Engkong kita lagi lewat, Abah lewat, kan namanya karuhun yang masih di kuburan ya. Ngedoa, mudah-mudahan cucu saya, anak saya nanti jadi murid Tuan Syekh gitu. Abah Guru maksudnya. Ternyata buktinya kita, nyatanya wujudnya realnya siapa? Ini kita. Saya tanya, tahu toreko dari mana? Emang dulu ada kepikiran bertoreko? Ya, ikut majlis Rasul ya. Apalagi itu yang di mana tuh Citayam, Agus Ro ya, mata itu. Iya, semua fotonya pada dipajang. Itu kalau ngomong ngakak mulu dia makan. Wah, Habib yang nggak punya rumah-rumah nih, begitu ngomong. Habis kan sama dia ya. Di absennya habis tuh. Wah, Habib yang ngontrak mulu nih, begitu. Habis ya. Kalau ceramah begitu saya dengar, oh ini yang Habib zaman kan. Memang beliau gaya begitu kan. Nah akhirnya kita ini dulu nggak berpikir bertoreko, bener nggak? Bobor toreko apa? Melihat di Makassar toreko pada bule semua, pada pirang, masuk TV. Akhirnya negatif. Orang toreko lebaran duluan, Naksabandi masuk TV, akhirnya negatif. Bener nggak? Wah, orang toreko nggak bener tuh, iya kan? Bener nggak kayak gitu? Benar, karena belum tahu toreko. diajak toreko, saya mau udah punya ilmu begitu. Ada nggak gitu?
Diajaknya, ayo talkin bayat. Bang Bari misalnya, yang rajin Bang Bari kan. Dia kan marketing tuh. Rajin tuh orang dibawa-bawain. Terus dibawain mah terserah dia dah. Ya bener nggak? Iya dibawa-bawain, ayo nanti guru saya Bang Tigor nanti selamat. Tigor kan nggak paham apa-apa, ikut aja dia mah. Agus kan dulu kumpul pada tahlil Bang Tigor ya? Di pos tahlilan, ceramah saya. Kalau udah bertoreko nggak boleh tahlilan lagi. Wah dia mau bisa fisik dia. Tigor, Agus, apalagi si Gebret siapa? Si Mulyana siapa? Nah, jadi kalau udah di Aba, alhamdulillah. Boleh tahlilan pakai tawasul apa guru. Ada tawasul di nah, itu usul tuh. Namun siapa yang kata nggak boleh tahlilan? Kita tahlilan mulu nggak? Tahlilan mulu lah. Tahlilan kan itu kan? Halala yuhalilu tahlilan. Karena orang Indonesia jadinya apa? Tahlilan. Padahal halala yuhalilu tahlilan. Itu kan? Bener nggak? Tahlilan itu artinya la ilaha illallah. Iya, cuma jadi bahasa. Tahlilan, ada yang meninggal 3 hari, alhamdulillah dapat besek kata santri. Apalagi yang meninggal orang kaya, alhamdulillah dapat berkah. Buah-buahan, tambah gizi. Dulu udah gizi santri kayak gitu. Apalagi kalau setiap dipanggil, dulu kan saya di Daur Rahman itu dekat di Sandi ya, di Masjid At-Taqwa. Itu kalau dipanggil kan ada orang-orang panitianya tuh, maklarnya. Kalau kita nggak diajak marah juga. Ya lumayan, setiap ketemu 100.000 bagi santri lumayan nggak? Lumayan. Udah ngajak ke teman-temannya dia doang dipilih. Kan suka ada maklar di santri mah. Di Bopasan diajak tahlilan sama kiai. Nama Bopasan pelit. Dikasih anak santri dia kasih ciki. Dikasih kainnya kain yang itu apa ya, yang Makassar tapi yang kasar itu, yang ditarik nut kan. Bopasannya dulu orang kaya ya. Ya kita mah sama kiai diajak tahlilan sama Kiai Mesuri, Kiai Supron tuh ininya sahabatnya. Wah harapan kita kan nih amplop, taunya ciki doang. Sama kain Bopasan tau kan Bopasan? Wah Bopasan. Nah makanya kita alhamdulillah sekarang sudah bertoreko. Apa masih syarat? Masih syariat, torekot, hakikat, makrifat. Di Abah ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab, syariat, torekot, hakikat, marifat. Kalau marifat tuh adab. Nanti ada kita marifat guru. Kita nggak bisa langsung marifatullah. Kita nggak bisa langsung marifat roh. Harusnya marifat siapa dulu? Guru. Hanya di toreko Abah, di luar nggak ada. Kalau di luar marifatullah, marifat itu enggak. Ini marifat itu apa sih? Kenal ya artinya. Aropa yarifu. Marifat. Kalau kita dikasih namanya ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru, itu yang namanya robito mursyid. Paham nih makna robito mursyid? Jadi bertoreko itu wajib si murid berrobito ada apa-apapun harus robito ada masalah harus robito mursyid sama guru. Ada masalah robito mursyid gak? Hah? Apa diam-diam baik? Apa chat di YouTube atau di apa sekarang kan di TikTok? Aku janda umur 40 tahun nyari suami, gak apa-apa gak punya gaji karena saya punya gaji. Di TikTok kan banyak itu ya, janda umur 40 tahun gak perlu uang karena dia punya gaji. Dan sekarang banyak begitu, iklannya begitu semua di TikTok. Aku janda umur 35 anak 1. Ya makanya alhamdulillah kita masuk toreko di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman. Berarti murid Abah harus kuat. Murid Abah harus siap ujiannya. Bukan hanya karomah-karomah Abah, tapi harus siap di dunia ini, siap ujiannya, siap enaknya, siap pahitnya, siap asinnya. Iya. Ini mah bibarokah wal karomah Syekh Abdul Rahman. Pengennya enak doang. Ketika diuji
Nangis, mulai khotaman kagak, bulanan kagak. Ada yang begitu ada. Biasanya kalau saya ngomong gini ada nih. Mudah-mudahan yang jomblo dapat jodoh ada tuh. Dan kata-katanya aja. Ya kalau ngomong begini berarti ada. Ada nih saya jomblo. Tapi murid Abah jangan kau takut bahwa Syekh Abdurrahman hadir selalu bersama kita. Amin. Ketika Abah bikin susah ke kita, jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Kalau kata mu'alim tab mah dagang, rugi mulu, akhirnya tawasul aja katanya. Akhirnya mu'alim tab katanya jual tawasul aja udah. Bah, tolong saya bah gitu. Kan Abah udah janji. Sebenarnya murid-murid Abah tawasul aja kali ya. Jadi sekarang dagang kagak dimaju-majuin. Murid Abah dagang bisnis apapun malah pentret tuh. Ngalamin dewe. Ada pengalaman pribadi loh. Maunya kita bertoreko usaha, kata orang jangan ngajar doang, harus usaha. Itu bener nggak kata-kata orang tua itu? Bener. Tapi ketika bertoreko ngejalanin apa yang terjadi? Akhirnya minta ampun. Itu nunggu duit 100.000. Lamanya minta ampun sampai ngantuk gut-gutan. Tapi kalau mau udah ngomong toreko ya kagak ngantuk. Ternyata orang toreko buat nyari dunia malah ngantuk. Ruh kita nggak terima. Kan orang tua dulu gitu ya. Lu mah ngajar doang, kali-kali usaha. Kan sekarang udah ada bukti usaha udah. Mau ngapa lagi? Ya, jadi hujah kita tuh. Berarti di Abah itu nggak bisa kita harus bisa Makanya kalau bahasa orang Sunda sumerah ya sumerah. Sumerah tuh pasrah totalitas. Serahkan semua ke Abah Guru. Jasad saya bah, saya serahkan ke Abah. Ruh saya serahkan ke Abah. Keluarga saya serahkan ke Abah. Kalau udah murid mengatakan menyerahkan begitu berarti apa? Sudah punya kemampuan lagi. La haula wala quwata illa billah. Udahlah bagaimana Abah aja. Ya kemarin lagi susah ke Iwan WA minta 1 juta, Bu Boro dikasih maaf. Akhirnya ada transfer tuh. Deko Pernas, alhamdulillah. Itu kan kita nggak tahu. Mau katanya udah tawasul aja tawasul. Alhamdulillah. Itu tiba-tiba ada masuk ke Pernas, bisa ngambil rumah. Duitnya diambil lagi. Ternyata ngirimnya ngangsur. Kagak jeblet 18 juta, ngangsur 800, 1 juta. Kita lagi nggak punya duit, ada masuk ke Januari. Alhamdulillah. Kita udah ke Abah, udah tawas, udah biarin dah urusan Abah. Urusan Abah lah. Ternyata murid Abah itu harus pasrah dulu. Mu'alim tak pun sama begitu. Ini artinya pelajaran. Mu'alim tak kan khalifatus syamsid, bener nggak? Kata beliau, sama kerja apa katanya? Tawasul aja udah. Ngomong ke Abah udah tawasul, bahkan udah janji menolong saya. Kita pun gitu aja udah, sama kan? Murid Abah bukan? Kesini mentok, kesana mentok, mau ke siapa? Guru. Udah aja nangis, bah. Katanya punya karomah, tolong saya bah. Karomah Abah tolong saya bah. Jangan saya dipermalukan begitu. Begitu. Boleh nggak begitu? Boleh. Orang tua kita benar nggak? Abah itu orang tua rohani kita. Yang jomblo ngomong bah saya jomblo. Didatangin nanti tuh. Saya mah dulu lagi jomblo ngomong sama foto Abah. Bah saya yang punya istri, siapa ke istri yang datang? Lah bener dipilih itu. Kenal juga kagak itu. Ngomong di foto. Ngomong dialog ngomong sama Abah. Kalau kata orang gila kan ya. Itulah guru mursyid ya. Jadi tetap kita harus istiqomah dalam torek. Jangan lagi pakai akal. Ya. Boleh pakai akal toreko karena kita sudah ditanam latifah nafsi. Ini yang disebut ketika zikir latifah nafsi, bayangkanlah hakikat kemursidan guru. Siapa guru kita? Di sini. Saya dulu ditegur sama Mu'alim Prakoso karena saya orang syariat, masuk toreko. Mas, kalau udah toreko
Jangan pakai ini, pakai ini. Kan kita dulu belum paham ya, bingung nggak? Kan kalau kita ngomong, kan kita punya akal, kan kita harus punya cita-cita, bener nggak? Masa orang hidup nggak punya cita-cita? Nah, ngeyel kita kan? Ngeyel nggak? Kan kita orang hidup harus berpikir. Itu Mu'alim Prakosok kenal kan ya, pendamping Abah tuh? Suka baca tanbih. Itu saya di ini mulu, berantem mulu sama saya. Karena saya orang syariat, orang akal. Udah mas, apa-apa ke Abah. Orang toreko itu jangan pakai akal. Lalu pakai apa? Hati. Karena kita belum paham, jadi berantem. Oh ternyata sekarang benar. Kalau kita pakai akal kita pengen usaha ini usaha itu, tanpa ada restu Abah, kira-kira ke sananya gimana? Hampa. Gabug kata ini mah, gabug atau gabug. Kalau padi namanya gabug. Gabug. Gabug atau gabug. Padi yang kagak jadi tuh. Iya. Kentut pes kayak gitu. Dan yang kentut gede mah kan jadi ya. Ini ya kentut yang pes bau. Jadi memang ketika kita belajar ini memperkuat ajaran Abah ya. Ketika kita udah belajar toreko, masuk ke Abah, kenapa? Kemauan kita semuanya terhalang. Benar nggak? Kenapa kita terhalang? Itulah yang disebut bahwa ruh murid Abah semuanya nyandar kepada Syekh Abdul Rahman. Berarti kita nggak boleh maunya sendiri, harus maunya siapa? Guru. Ini kita ini kesatuan loh, ruh kita itu satu. Ini ruh kita mau laki-laki mau perempuan semuanya satu. Murid Syekh Abdul Rahman ruhnya satu, cuma nggak beda laki-laki sama perempuan. Jadi Anda itu harus tenang, harus punya mutmainah bahwa kita ini di bawah genggaman, di bawah naungan Syekh Abdul Rahman. Lihat orang-orang yang mereka katanya jaya, yang kaya, apa pikiran mereka tenang, hati mereka tenang? Belum tentu. Orang kaya ternyata banyak utangnya, ya. Orang miskin banyak utangnya, paling utangnya berapa sih? Paling bang keliling ya. Ya kali. Ya nggak pinjol. Sama apa Sopi? Sopi. Jadi memang kita harus punya keyakinan kuat. Murid Abah jangan kepengaruh ada kata-kata Abah guru sudah nggak ada, nggak boleh dimursidin lagi, jangan dengerin. Saya tegaskan sekarang nih, Abah itu mursid suluk. Abah bilang nanti kalau Abah meninggal sudah tidak ada, murid-murid Abah tetap robitonya ke Syekh Abdul Rahman, nggak boleh ganti mursid. Kalau Abah Anom itu mursid tabaruk, ini Abah nih yang ngomong, maka Abah Anom sampai sekarang nggak boleh dimursidin lagi. Ngerti nggak boleh dimursidin lagi? Dia amalannya doang udah tabaruk, mursidnya udah nggak berfungsi. Cuma murid-murid sana ngeyel, suruh ke Bogor kagak gak mau. Makanya kalau ada orang Tasik nih, toreko Tasik dengar sini marah sama saya, ini saya kasih tahu. Jadi di Abah Anom itu Abah bilang tidak bisa dimursidkan lagi. Ngerti nggak? Nggak bisa dimursidkan lagi. Kalau mereka tetap kokoh, Abah Anom ada di atas kepala dia, kata dia. Lah Abah Anom udah nyerahin ke Abah guru, semua murid Tasik, Kak, gitu. Kang, Kak, tolong semua bimbing. Berarti kemursidan Abah Anom sudah nggak berfungsi lagi. Nah mereka yang masih ngeyel ke sana silakan, ya dapat jikiran doang, bener nggak? Setiap Abah Anom kan mursid tabaruk, Abah Anom tuh kaya kata Abah. Itu Gunung Tasik, itu milik Abah Anom. Tapi ketika Abah Anom pulang, ditarik kali sama kekaromana Abah Anom. Makanya di sana nggak ada latifah kan? Mau balik sana nggak bicara tentang latifah qalbi rusili. Mau balik sana bicara apa? Tentang zikir jahar doang. Kalau kita bicara apa? Zuhir batin. Apa dengar? Mau balik mereka di diri kita ada zuhir batin Muhammad. Dengar nggak?
Pernah dengar nggak ceramah mereka? Nggak ada. Hanya di ilmu Abah. Itu pun dibongkar ketika saya diangkat jadi Badatul Abah. Bahwa di diri kita ada Zuhair batin Muhammad. Karena murid-murid Abah itu nggak ada yang berani bilang begini. Bahwa di diri kita ada Zuhair batin Muhammad. Kok bisa ada Zuhair batin Muhammad? Karena kita dilahirkan, yaitu melalui talqin beat, ruh kita hidup. Nih ruh kita hidup nih. Situ molor, tidur, ruhnya jalan itu. Beda sama kiai-kiai yang ngajar, yang nggak toreko. Dia mah tidur aja dia mah. Ruhnya nggak bisa jalan. Pengen buktiin? Pengen buktiin nggak? Zikir hobi yang serius. Zikir hobi. Konsentrasi. Karena ruhnya keluar. Ruhnya keluar. Kalau cerita Buya Uci itu, Buya Uci sama cerita di Abah. Kalau kita sudah dimakluk sama Abah Guru, itu Mekah selangkah doang. Jadi yang jauh dideketin. Kata Buya Uci beda katanya. Ada yang katanya, yang punya bini 2. Kan bini 2 selangkah gitu. Kan ruh kita bisa keluar tuh, bininya 2 lagi. Jangan pakai begitu kan ya, jangan digunakan begitu. Ini ruh kita itu bisa keluar. Percaya nggak? Zikir hobinya kagak. Dulu. Zikir jahar, udah patuh aja. Zikir makan cuma kepatuhan doang, bener nggak? Emang zikir kita bener? Woi, zikir kita bener nggak? Agak, zikir asal-asalan. Zikir hobi juga asal-asalan. Berarti yang bisa zikir siapa? Syekh Abdurrahman, itu akui. Yang bisa zikir hobi siapa? Yang bisa makom toreko siapa? Lah kita? Itulah yang disebut bisa guru. Nah, ibu-ibu harus bisa guru. Suaminya selingkuh, bisa Abah. Abah yang tahu. Ketahuan tuh, Bu. Ketahuan. Ngadunya ke Abah. Jangan ngadu ke teman-temannya curhat. Ya tambah lagi tuh mah. Bah, suami saya selingkuh. Kata Abah, berarti suaminya masih laku. Jangan ganti laki. Di Abah tidak ada perceraian. Dengerin. Yang sudah ditalkin bayat di Abah tidak ada perceraian. Kalau masih melanggar silakan. Di Abah tidak ada perceraian karena ruh suami istri sudah disatukan melalui talqin beat di zikir. Makanya istri itu kata Abah ini di kuliah tarbiyah, surganya di bawah telapak kaki suami, bukan ibu lagi, bukan al-jannatu tataumahat lagi, tapi di bawah telapak suami kalau suaminya talqin. Kalau suami kagak talqin, hah? Iblis dia, kata Abah. Lu kapan nama iblis? Lah Abah di kuliah tarbiyah. Terserah itu mah. Abah udah nyampein. Kalau Ikhwan sudah talqin, istrinya belum talqin, berarti ngakepin iblis. Ini Abah yang sampein Abah. Itu mah terserah mau terima mau kagak siapa. Iya, benar nggak Pak? Mau terima mau kagak? Udah malam tuh. Oh, malam. Mati itu. Mati itu mah. Jadi kalau bisa suami istri harus satu akidah. Ini mah istrinya belum ditalqin, lakinya ikut taman cemburu. Ada orang datang tuh pagi-pagi, ngaku guru ke saya, guru kayak gitu. Tadinya tukang cireng. Dia bocok ini pada merah kayak ditonjok. Kenapa? Katanya dicabut, ngomong udah ngaco. Udah ketemu Bilal lah. Kata bu ini, gue bilang lu talqin, lu udah ngaco ngomongnya. Yang namanya orang bertoreko belum dimursyid dia ilmu apapun ngaco.
Pokoknya orang punya ilmu apapun nih, kalau tidak bermursyid ilmunya ngaco, tau nggak? Udah ketemu Bilal lah, udah ketemu ini, gila ngaco loh. Bapaknya punya sepi angin, ilmu sepi angin. Sebenarnya orang Garut, orang leles. Gue bilang lu ngaco, saya kasih sorban, kasih peci, kasih Indomie makan. Ini ya bohong apa ini? Ya mungkin ngaco orang. Ilmu-ilmu begitu goib-goib, dia bisa melihat ini melihat itu. Karena nggak dibimbing, akhirnya ngaco nggak? Ngaco. Makanya di Abah kalau tentang goib jangan terlalu dalam. Ngeri. Ngeri. Ya udah, kita mah real aja hidup, bener nggak? Karena kalau orang udah tahu goib ngaco, di alam sana akan ngaco. Makanya kata Abah samar. Samar tau samar. Ternyata samar itu nama jin. Jin samar. Ya jadi di Toreko itu nanti suatu saat tiba-tiba kita dimasukin ke alam itu, ke alam yang bukan alam dunia. Buru-buru balik. Pakai apa? Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Karena nanti orang zikir tuh, zikir la ilallah atau zikir rafi, ketika kita konsentrasi, hati kita tenang, fokus, itu roh kita bisa keluar. Buru-buru balik pakai Sayyidina Muhammad. Balik lagi tuh. Itu kuncian dari Abah Bu. Nah, terus iya Sayyiduna, jangan kagak Sayyiduna. Nanti ngawang-ngawang. Taunya jasanya apa? Mati suri katanya. Nong, bangun nong. Tahu dia lagi jalan-jalan. Iya yang khawatir siapa? Yang di rumah kan khawatir dia. Ditungguin, tapi napasnya masih ada. Mau dikubur, napasnya masih ada. Padahal lagi jalan-jalan dia. Makanya di Abah itu, kalau kita lagi zikir, konsen, zikir rofi maupun jahar, tiba-tiba masuk ke alam lain, buru-buru Sayyiduna Muhammad, biar jasad amaruh kita balik lagi. Karena kita masih di alam dunia. Pengen balik, pengen pulang. Siapa yang pengen pulang duluan? Orang kita masih di dunia kan ya? Iya. Makanya patuh sama guru. Apa kata guru, iyain aja. Jangan pakai akal-akalan mulu sih kalau bertoreko. Ini mah diakal-akalin, bener nggak ya? Itu kalau orang bertoreko begitu, kehijab. Kalau kata Abah, harian, mingguan, bulanan dijamin dunia akhirat. Percaya nggak? Ya. Jangan pakai akalan kita sih. Bener apa kata guru? Sodakallah, wa sodaka Rasulullah, wa sodaka Syekh Abdurrahman. Turun ilmu tuh, seret, kebuka, kesingkap. Bukan androk perempuan, kesingkap. Androk perempuan kesingkap, ya laki-laki kehijab lagi. Ya itu perjalanan ya. Pokoknya saya mah udah yakin aja sama Abah. Pokoknya terserah Abah dah. Saya mau bawa kemana kek, perjalanan terserah guru. Nah, murid-murid Abah bisa begitu. Ketika kita ada ujian di dunia, ada ujian nggak? Ada permasalahan nggak? Nah, pasti pada banyak. Tapi nggak apa-apa permasalahan banyak. Ketika kita punya mursyid, masalah itu jadi kecil. Kenapa? Kita punya zikiran, punya guru. Jangan disia-siain guru tuh. Guru mursyid itu jangan disia-siain. Lu mau udah punya guru mursyid, masih datang aja ke orang pinter. Anak gua jomblo. Ada ya? Saya. Pokoknya yakin dengan saya tanya tegas nih. Ikhwan Babuaran yang hadis ini yakin nggak dengan ajaran Abah Guru? Percaya kalau Abah itu punya karomah? Percaya kalau Abah itu nolong kita? Ketika kita punya susah, Abah nolong nggak? Tergantung hati kitanya. Bisa nggak kita connect ke rohani Abah? Hah? Ini mah kagak, karena main akal, kagak percaya. Gua mending ke dukun, karena dukun tuh nih, akhirnya timbulnya suuzon. Orang yang ngerti gue suuzon mulu. Orang sakit katanya diteluh. Tahu lo ini bengek. Itu dikit teluh. Itu tuh gara-gara
Banyak dukun. Udah murid Abah mah yang patuh, yang utama harian mingguan, insya Allah panjang umur sehat. Tapi kalau udah ngelawan ke Abah, bahkan murid ilmu Abah dihina. Kayak siapa tuh? Tigor, tetangganya almarhum Davi, Agus datang. Ternyata Agus, bukan Agus. Ini. Kata Bang Agus, dia ngajak dia ke rumah saya 2 kali. Terus dikatain Bang Agus tuh, hati-hati ada orang yang nyari pengikut. Agus kesel dong, jok banget loh. Maunya Bang Agus itu dia biar selamat, karena dia ngomongin tinggi mulu. Kayak orang kemarin pagi-pagi datang, lu ngomong jangan tinggi mulu, talkin kalau kata kali mati lu. Tinggi mulu, nadapi tinggi mulu. Akhirnya Agus dibilang, hati-hati ada yang mau pengikut baru. Kita digituin kira-kira panas gak? Nah, panas. Padahal mah Bang Agus tujuannya supaya selamat, jangan cuma jara-jara doang, buat apaan? Akhirnya dikata-katain tuh ilmu Abah sama dia. Dicocok tawon ya. Dicocok tawon, datang ke Bang Agus nih, gua dicocok tawon, gede, tangannya gede, kagak minta maaf. Kata Agus, ya musuh rival klub. Sorry, ya kan? Diserahin ke Abah, padahal udah emosi. 2 hari meninggal. Tanya Agus tuh Bang Agus, dia kan yang bawa dia ke bedahan. Bang Tigor tuh tetangganya. Tapi bukunya udah dibalikin. Bagus. Jadi jangan kali-kali ngatain wali mur. Ya, ingat punya saudara atau siapalah. Ketika kita khotaman, ketika zikir, jangan ada yang ngomong ngatain. Ngaji jauh-jauh ke Bogor, ngaji sini aja. Gak lama itu orang. Ada yang gitu ada? Ngaji jauh-jauh ke Bogor, ngaji yang ada. Kita dijaga gak sama Abah? Dijaga, hati-hati. Nih lagi kumpul gini ada ngomong. Ini orang ngomong apa sih nih? Orang ngomong apa? Hati loh. Ngomong apa sih? Ada gak yang mau? Ya pokoknya patuh sama guru patuh sama guru mursyid. Datang ke majlis guru mursyid, manakib ataupun khotaman, Anda akan husul kepada Allah dengan sebab Syekh Abdul Rahman. Alhamdulillah. Pokoknya Anda selamat dunia akhirat. Kagak bakalan di alam barzah. Kalau kagak percaya kata Abah, mati dulu. Orang kalau udah mati balik lagi nggak? Tuh di bedahan mati tukang penyanyi. Pas 7 harinya, pas tahun baru kan biasanya nyanyinya. Kata saya tuh dia lagi nyanyi no. Dia biasa tukang nyanyi tapi bagus itu. Jadi padahal tua keriput biasanya. Tapi memang ada nilai baik kali. Pas saya lihat tuh kajian subuh-subuh, mukanya orang itu balik lagi muda. Ada ilmu apa tuh? Muda lagi mukanya, padahal mah keriput. Muda lagi itu. Umur 30. Ada yang cakep putih, tetangga itu depan saya meninggal, di sana lagi banyak kanker bu. Meninggal, mukanya kayak nenek-nenek. Padahal masih hidupnya bagus, cakep putih. Pas udah meninggal kok kayak nenek-nenek. Nggak kebanyakan ya. Hilang. Make upnya ketebelan. Kanker beneran, kanker hati. Kantong kering. Jadi di dalam hatinya itu ada gambar kuyup, tau kuyup? Piting. Yuyu. Di Rongsen tuh ada kepiting. Di bedahan mah jangan macem-macem, jangan jadi DKM. Orang baru jadi DKM. Jadi panitia maulid ya udah dihajar kan. Kita yang murid wali mursyid dicuekin di sana. Kan mereka nyuekin kan ya, biarin aja udah. Nah makanya udah natap mantap dengan ajaran Abah istiqomah. Ibu-ibu nggak usah takut mati. Nanti juga kalau mati Abah datang. Ya pasti mati, cuma Abah datang. Asar datang.
Saya mimpi abah mulu, alhamdulillah. Saya jarang mimpi lagi sekarang. Dan ada ibu-ibu mimpi. Siapa itu ya, Ji? Ibu-ibu mimpi abah. Udah jarang ya? Ya Ustaz, mimpi Ustaz. Mimpi abah. Jarang kan? Jarang ya. Jarang. Kalau mimpi abah itu nangis pasti. Mimpi abah nangis, datang. Nangis. Nangis di dalam mimpi ke bawah. Bangun. Iya. Tapi insya Allah akidah kita nih ya, murid abah nggak bakal ditaruh di alam barzah. Itu janji abah. Asal kita ngamalin harian mingguan, Bu. Mudah-mudahan istiqomah selalu. Diberikan kesabaran, diberikan rezeki luas, diberi kemudahan, tetap jaga persatuan. Jangan sampai bulak belok atau tungak tengok ke ajaran yang lain. Mursyid kita siapa? Gitu aja. Kiai Ustadz belum tentu ngejamin dunia akhirat, tapi guru kita ngejamin dunia akhirat. Bagi siapa? Bagi yang ngamalin zikir la ilaha sama zikir rafiq dan khotaman. Yakini itu, yakini. Itulah akidah kita. Mudah-mudahan kita panjang umur dan berkah selalu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah telah kita lantori koko diri anak Sabandia di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada informasi yang pertama. Malam Sabtu ini, Bu ya. Tawasul malam Sabtu. Ya, malam Sabtu. Di sini apa di sana? Di sini aja. Yang pertama, setelah nanti malam Sabtu temunya sekarang minggu depan, itu setelah khotaman maka insya Allah akan ada tawasulan